Halo, assalamualaikum. Balik lagi ya. Ada beberapa berita transfer untuk hari ini. Sudah ada yang deal, yang rumor, dan ya beberapa mungkin yang gosip lah. Tapi sebelum itu ada berita dulu ya dari Milan, bahwa Milan resmi punya pemilik baru, yaitu si Gary Cardinale ya, dari Red Bull, resmi menjadi pemilik Milan itu. Kemarin dilakukan pembicaraannya dan memang sudah deal sih. Jadi pindah kepemilikan dari Elliott Management ke Red Bull ya, itu sama-sama dari Amerika ya. Ya, ini hal yang bagus ya buat Milan. Dan berita bagusnya juga bahwa kontrak si Paolo Maldini sama si Massara itu pasti diperpanjang sih. Nah, terus ada berita dari Finalissima ya. Ternyata ini kejuaraan resmi yang diagendakan sama FIFA. Menurut saya ini gantiin buat Piala Konfederasi ya, yang harusnya kan kemarin di tahun ganjil, soalnya tahun ganjil dipakai Euro, jadinya untuk tahun depan kayaknya nggak mungkin gitu untuk Piala Dunia. Jadi FIFA mengagendakan ini untuk gantiin Piala Konfederasi ya. Finalissima juara Euro melawan juara Amerika Latin ya, Copa America. Itu semalam dimenangkan oleh Argentina 0-3 lewat gol si Lautaro, terus Di Maria, sama satu lagi Dybala ya. Nah, sebenarnya itu gol pertama sama gol kedua ya harusnya bisa diantisipasi sama Chiellini, cuman karena udah udur ya kayak gitu ya. Pantas sih Argentina bisa menang. Dan untuk lihat permainan Italia ya, saya rasa Italia layak ya nggak lolos ke Piala Dunia kalau lihat permainan kayak semalam gitu. Dan juga anehnya itu si Mancini, kenapa dia nggak bawa pemain Milan ya, padahal Milan yang juara. Itu hampir dari starting line up ya nggak ada pemain Milan, ada cuma satu si Florenzi, itu juga cadangan. Tonali marah dicoret lagi. Ya udahlah, jadi nggak heran kalau Italia kalah ya, moga-moga Mancini dipecat lah. Tapi kejuaraan yang sama juga ini pernah terjadi di tahun 1985 ya. Itu juara juara Euro melawan juara Copa tahun 1985 itu antara Prancis lawan Uruguay. Ya, dimenangkan oleh Prancis 2-0. Terus hal yang sama juga terjadi tahun 93 itu antara Denmark lawan siapa ya? Brazil kalau lawan Argentina ya, dimenangkan Argentina juga itu. Tahun 93 itu sama. Kalau 93 itu bukan gantiin Euro, memang ya juara Copa sama juara Euro, cuman ya temanya tetap juara Latin sama juara Eropa gitu. Yaudah, kita langsung ke bursa transfer aja ya. Yang pertama itu yang pasti keluar itu ada si Paul Pogba ya. Paul Pogba dipastikan keluar dari MU. Dia kayaknya dengan bebas transfer ya, dia kayaknya mau ke Juve. Bisa jadi dia ke Juve, ke Madrid, atau ke Barca juga digosipinnya, atau ke PSG juga sih. Yang jelas kontraknya udah habis pasti di MU. Sama berdua sama si Lingard tuh. Lingard pasti keluar. Kayaknya kalau Lingard balik lagi sih menurut saya bakal ke West Ham ya. Terus ada Edison Cavani juga tuh yang pasti keluar, dan Cavani ini bisa ke Spanyol atau ke Italia gitu. Terus ada berita dari Frenkie de Jong. Jadi kepergian Drogba ini bisa jadi efek domino ya buat ke pemain lain tuh. Jadi ada satu posisi kosong di situ, dan Erik ten Hag itu dia itu mencari sosok pengganti dan mengarah ke si Frenkie de Jong, bekas anak asuhnya di Ajax ya waktu itu. Dan Barca bakal melepas si Frenkie ini kalau ada di angka 85 gitu. Kalau di bawah itu kayaknya nggak akan dilepas sama Barca gitu.
karena belinya juga waktu itu 70-an ya si De Jong ini. Tapi De Jong sendiri itu katanya nggak mau keluar dari Barca karena dia ingin bermain di Champions League gitu. Sementara ini kan nggak main di Champions League ya. Terus ada berita Zaniolo ya. Zaniolo itu diincar sama Milan. Tapi Milan tuh menyodorkan angka sekitar 25-an plus satu pemain. Satu pemain itu antara Castellijo atau si Saelemaker gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau dilepas segitu gitu. Dan Mourinho juga nggak mau gitu melepas si Zaniolo ke tim rival gitu. Terus selain Zaniolo ada yang dikosipin juga, ada si Noah Lang ya dari klub Brugge tuh. Terus Botman juga masih rumor gitu dari Lille. Terus Bremer juga mencuat gitu. Kayaknya kalau si Botman nggak jadi gitu, nggak dilepas sama Lille-nya atau ke klub lain, Milan tuh mengarahin ke si Andre Bremer ya, yang jadi back terbaik Italia. Kalau Origi kayaknya udah resmi tuh, tinggal diperkenalkan aja gitu. Terus ada yang resmi juga transfernya dari si Perisic. Perisic itu resmi jadi pemain Tottenham Hotspur ya. Ya inilah yang bagus buat Perisic, buat Spurs juga. Dan ya di penghujung karirnya mungkin si Perisic ini dapat kontrak yang cukup bagus dari Spurs dan kayaknya dia bakal jadi starting line up ya. Terus ada pemain yang keluar dari Real Madrid itu Gareth Bale, Marcelo. Kalau Marcelo kayaknya dia ke Juve gitu ya, bisa jadi ke Juve. Terus Gareth Bale bisa jadi ke Spurs dia atau ke tim Inggris lain. Tapi ada gosipnya juga dia ke Milan gitu. Terus ada Fernandinho yang dipastikan keluar, kayaknya dia balik ke Brazil. Terus Suarez ini dari ATM digosipin ke Inter Milan. Ya gimana ya? Ya kayaknya kalau Suarez ke Milan si Lautaro bakal dijual. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau tak ada gosip yang ke Inter itu para penyerangnya tuh diantaranya si Suarez sama Lukaku, ngebalikin lagi Lukaku ya. Satu lagi Lewandowski ya. Lewandowski itu setelah ditahan-tahan sama Munchen itu nggak berani lepas, tapi Lewandowski-nya memang udah bikin pernyataan sendiri bahwa dia ingin keluar gitu. Oh ya, dan satu lagi nih, Mane. Ternyata Mane itu diincar sama Bayern Munchen ya. Tinggal 1 tahun lagi kontrak, dia nggak mau perpanjang kontrak di Liverpool. Kayaknya Mane ini ngerasa bahwa eranya dia di Liverpool udah habis ya. Dan dia menurut saya pasti ke Munchen sih. Walaupun Madrid juga katanya minat, kan Mbappe udah nggak jadi nih. Madrid itu harus nyari sosok buat di sayap kanan, berarti kalau sayap kirinya itu udah fix mirip miliknya si Vinicius ya. Iya, paling segitu mungkin berita transfernya ya. Kedepannya kita lihat aja nih siapa yang jadi yang enggak. Oh segitu aja. Assalamualaikum.